Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding dan kali ini kita bakal bahas tentang Flutter icons. Jadi ini juga konsep yang cukup membingungkan di awal-awal ya buat teman-teman antara icon ya, ada yang namanya icon, ada yang namanya icons. Nah, ini kadang membingungkan. Ada yang kelas namanya icon, eh, ada juga yang namanya icons. Nah, ini dua hal berbeda teman-teman. Nanti kita bakal ketemu dan bisa membedakan masing-masing ini nanti ya. Nih, ada 3 tutorial yang saya nemu di internet dan saya ambil 3 yang paling atas dan kita bakal bahas satu-satu. Oke, pertama dari DHWise. DWise atau apa ini? Lumayan websitenya bagus. Di sini dia bahas tentang Flutter icons, a journey from basic to practices gitu ya, best practice. Oke, jadi di sini dia bilang Flutter provides a rich library of pre-designed material design icon that can be customized to match the look and feel in your apps, ya kan? You can change the color, icon size, dan even create custom icons if the provided icons doesn't meet your needs. Nah, jadi sebenarnya di per-iconan itu sudah ada ya yang namanya material design icon. Nah, si material design icon ini katanya gitu ya, bisa di custom ya, di custom baik dari ukuran, ada warna, terus ada apa lagi ya? Ukuran, warna, kayaknya cuma itu ya. Nah, nanti kita juga bisa tambahin custom icon di sini. Custom icon. Jadi icon yang muncul di dalam aplikasi itu ini. Nih ya. Nih contohnya ya. Increment ini icon sih sebenarnya. Yang bisa kita ambil dari material design, kemudian kita bisa customize dan kita bisa modifikasi. Tapi gini. Jadi prinsipnya ini dulu konsepnya yang harus dipegang. Jadi icon itu punyanya material design sudah ada, custom icon juga ada. Dan kalau nggak salah saya juga punya nemu icon yang Cupertino app kalau nggak salah. Di balance sih. Jadi yang Android, iOS juga ada Cupertino app. Kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Nanti kita revisi lagi kalau ada yang nggak pas. Jadi ada yang nih material design icon, ada yang custom icon. Semua ini si material design tadi sudah diklaim bahwa bisa ganti ukuran dan bisa ganti warna. Oke, sekarang kita coba bedah lagi ke dalam. Iconnya bisa kayak gini, pakai my custom icon nih ya, atau bisa pakai iconnya si material design gitu ya. Oke, nih contoh nambahin material design icon gimana? Caranya katanya gini, icon star, color yellow gitu kan ya. Kita bisa setting warnanya. Nah sekarang kita coba deh di uh, bawaannya ini. Ntar, ini harus digeser dulu nih. Nih ya, ini kan kayak gini. Nih, sekarang nah ini yang paling penting nih. Ada yang namanya kelas yang namanya icon dan ada kelas yang namanya icons. Icon ini apa? Icon ini widgetnya. Sementara iconsnya itu adalah pilihannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cari nih. Ini kan abstract final class gitu ya. Ini abstract final class ini berarti kelas yang udah final ya, cuma bisa dipilihin doang nih. Isinya di sini juga static variable. Nah, ini macam-macam. Nah, inilah yang jadi pilihan untuk bisa kita pilih isi di icon sini. Tapi icon sendiri itu menerima data apa aja nih? Ada icon, terus key, fill, width, ini named variables ya. Optical, color, shadow, segala macam. Nah, ini sudah ada. Text direction-nya juga sudah ada. Jadi di sini si icon punya icon datanya ini, iconnya apa gitu ya. Kalau kita pilih this icon, nanti dia bilang icon data. Icon data apa? Nih, macam-macam ya. Icon data itu warnanya atau apanya gitu. Nanti bisa kita pilih. Nah, sekarang kita mau ganti. Iconnya jangan add. Kita ganti dengan apa? Icons dot. Nah, nih. Di sini banyak pilihannya yang bisa teman-teman pilih. Nah, cuma ya karena kita nggak hafal gitu kan. Ya macam-macam aja. Add to drive rounded gitu kan. Tuh, ada tuh add to Google Drive. Jadi kalau nanti teman-teman butuh aplikasi yang menambahkan data ke Google Drive,
udah nggak perlu bikin sendiri, cari aja di material icons. Coba kita cek material design icons. Nah, ini saya belum ketemu nih. Icons library. Ada nggak ya? Daftar iconsnya apa aja gitu. Oh nih, kita ketemu di iconsnya. Nih macam-macam ya. Ada yang di Figma juga, ada icons katalog. Ada nggak? Nah nih, nah ini kalau mau nyari icons katalognya ada di sini. Dan si material iconsnya juga ada di Google Font kalau nggak salah. Ya, oh sama ya, di Google Font dia icons katalog ini. Jadi sudah mirip sama font Awesome gitu. Nah di sini teman-teman bisa nyari nih, search icon apa ya? Drive. Ada nggak? Drive. Tadi yang kita cari Google Drive ya. Ada ya? Filters. Oh, filtersnya di sini. Oke. Ya macam-macam ya. Google Drive ada nggak? Nggak ada. Apa dong? Add to Drive. Nih ya, ada Add to Drive nih namanya. Namanya Add to Drive ternyata. Jadi kalau saya nyarinya Drive, ada nggak sih? Oh ada nih, ada. Ya jadi teman-teman boleh nyari dari sini. Nah nanti yang desain di Figma juga equal pakai ini. Biasanya ada nih di sini. Material Symbols Figma plugin. Ini sudah ada pluginnya. Jadi nanti ngikutin ini. Nah, bisa kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau lakukan apa nih? Ini contoh custom color ya. Berarti di sini kita bisa lihat di konstruktornya ini ada yang namanya color, ya kan? Berarti ini named parameter kalau nggak salah. Nih, color. Colornya apa? Color from apa nih? Nah, ada juga di kelas itu yang color sama ada yang colors, ya kan? Color itu kalau teman-teman mau build warna custom, kalau colors itu mau pakai color yang sudah ada. Jadi ada nih colors dot apa gitu ya. Ini kebetulan hitam jadi nggak ngaruh. Colors dot yellow misalkan. Berubah nggak dia? Tuh, jadi apa kuning ya, aneh gitu ya. Nah, atau jadi red. Nih kayak gini. Terus bisa juga kita custom size-nya kalau nggak salah. Size-nya bisa di custom dengan cara oh nggak usah cari situ. Di sini sudah ada width fill size. Ini ada size ya. Terus nanti kita bisa ganti size. Size kita lihat isinya itu double berarti 30,0 gini. Kita lihat too many positional argument. Oke. Nih. Nih, jadi lebih besar ya. Tapi kurang kelihatan. 100. Tuh, ya. Jadi offset. Oke. Nah, jadi kita bisa custom ukuran, kita bisa custom warna, terus kita bisa custom apa lagi di sini? Shadow, semantic label, text direction. Text direction. Oh, bisakah? Coba size kita ganti 24. Text direction. Oh iya ya. Nanti icon itu bisa ngikutin text direction-nya di mana. Berarti dia kalau LTR dari left to right, kalau LTR dari right to left gitu ya. Ya ya, sudah cukup banyak ya yang bisa disupport sama ini. Nah, sekarang apa lagi? Color, size, fill, key, grid. Nah, macam-macam ya. Nah, ini teman-teman bisa customize sendiri. Tapi pada dasarnya dia itu bisa diganti warnanya, bisa diganti ukurannya, kita bisa tinggalkan dia juga ukuran default. Ukuran defaultnya berapa? Saya nggak tahu. Width-nya, width. Size ya. Jadi bukan width ya, mainnya size. Size-nya berapa nggak tahu saya. Ya udahlah, anggap aja segitu gitu ya. Nah ini by default sudah ada yang kayak gini. Nah terus ada juga yang Cupertino icon. Nah Cupertino icon ini kita harus import Cupertino app dulu di atasnya. Cuma karena saya lagi garapnya di Android, ya nanti teman-teman coba aja sendiri ya kalau di Mac ya. Terus changing size sama colors juga bisa dipilih kayak gini, bisa bikin color sendiri juga. Terus kalau yang custom icon, nah custom icon ini kayak kita punya icon customan. Jadi nanti dari Figma-nya diambil iconnya, kemudian dimasukkan di
yang pubspec YAML. Nih, pubspec YAML nambahin aset gitu ya. Tapi di sini belum ada foldernya, saya belum punya foldernya, nanti ditambahin sendiri ya. Nah, changing color sama advanced concept. Advanced conceptnya bisa kita tambahin dengan button. Mungkin kita bisa tambahin ini. Misalkan main Dart. Nih ya. Kita tambahkan widget, children widget. Oke. Icon button. On press-nya do nothing. Iconnya adalah icon. Kita pilih icons. Ya. Jadi pilih icon terus icons. Nah, ada nggak? Tuh, ada icon button kayak gitu ya. Terus icons dot ganti apa? Nah, ini kita nggak tahu ya. Coba lihat di sini. Icons katalog. Cari sini. Download deh. Nih, icons dot download. Nah, nanti dia bakal muncul icon download. Nah, kayak gini. Ya, menarik ya. Dan ini mudah gitu ya. Saya lebih prefer ini sih kalau bikin starter code atau bikin aplikasi awal yang santai-santai aja, eh, nggak usah pakai yang namanya icon custom, pakai aja icon yang ada di sini. Dan ini juga sudah cukup komprehensif. Kecuali nanti kalau teman-teman mengcustom dan emang pengen look and feel yang beda banget ya, yang memang Figma-nya sudah lengkap, itu oke, nggak masalah. Caranya ya sama tadi ya, buka pubspec YAML, pubspec YAML, terus isiin di sini asetnya. Nah, terus nanti dipanggil di icon sini dengan cara kayak gini. Ya, enggak masalah ini. Ya. Nih, bisa kayak yang tadi ya, di atas ya. Nih, image asset. Ya, bisa. Icon gitu ya. Tapi ini ribet sih. Ya, mending pakai yang sudah ada aja kalau awal-awal aplikasi. Ngapain gitu kan? Buang-buang waktu. Kita bisa pasang dia di button, kita bisa pasang dia di list style juga boleh, di dialog juga boleh. Iconnya juga macam-macam gitu ya. Oh iya, ini ada semantic label. Ini kayak ini, kalau nanti di web itu description-nya. Nanti kalau di hover dia nanti bakal keluar description-nya kayak gitu. Oke, nggak masalah. Ada juga yang namanya icon themes. Oh, I see. Nih, berarti kita sebelumnya punya styling ya di sini ya. App style. Di sini theme data. Ternyata yang untuk icons juga ada icon themes ya. Mungkin untuk menyamakan gitu ya. Menyamakan icon-icon yang ada di dalam sini. Jadi satu widget itu menampung banyak icon dan kemudian dia bakal ngikutin itu. Oke, best practice-nya adalah when working icons Flutter, there are several best practice to keep in mind, keep with help and share, bla bla bla. Oke, no problem. Sekarang kita screenshot dulu. Screenshot dulu untuk catatannya, jadi nanti biar nggak lupa. Bisa custom ukuran, bisa custom warna. Kita ambil yang ini. Icons add, terus color. Colors.white misalkan. Oh, jangan. Dot apa ya? Purple misalkan. Ya, kalau mau aneh gitu ya, enggak apa-apa. Terus ini adalah size. Jadi untuk mengukurnya pakai size ambil 30. Nih. Jadi nanti untuk catatannya kita nih. Nih ya, bisa di custom ukuran dan bisa di custom warnanya. Nih, udah mencakup ini semua. Kalau butuh custom icon berarti tadi guide-nya adalah nambahin spec YAML kalau nggak salah ya. Nih ya. Nih. Jadi nanti manggilnya berbeda ya. Kalau tadi sebelumnya manggilnya pakai icons, tapi di sini dia manggilnya pakai image asset. Nah, karena dia image asset ya, mungkin teman-teman nanti bakal ketemu bahwa image-nya itu nggak bisa ini, harus dioptimasi gitu ya. Biasanya nanti ini bentuknya SVG sih. Nah, mungkin ya. Mungkin harus pakai SVG biar kalau di resize nggak pecah. Ini saya sudah menduga sih ini.
Tapi saya belum mengkonfirmasi ya, makanya ada bintang di sini. Nanti teman-teman coba cari. Portino app sama dengan material app, tapi harus import Cupertino app di atas. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Jadi knowledge kita dapat dari tutorial yang tadi ini sudah lumayan banyak. Sudah ada material design icon, bisa custom icon, bisa Cupertino app icon. Boleh dipakai dua-duanya dan kita bisa lanjut ke tutorial selanjutnya. Apa nih? Best way to add custom icons. Oke. Nah, ini kalau bahas tentang custom icon. Nah, itu kan bener kan? SVG kan? Nih, mintanya SVG. Ini bisa kita pakai Flutter icons. Nggak tahu nih, saya belum pernah nyoba juga nih. Drop in your SVG icon if necessary, gitu kan. You can choose from variety of material design icon if there is available. Betul. Jadi kalau sudah ada iconnya, ngapain bikin lagi? Bisa search by name, download. Habis di download, dapat apa nih? Config file. Oh gitu. If you have a config file, you can import it here and select the URL, reset and change. Oke. After the download, ada 3 file. Wow. Config.json. Oh ya. Jadi ini konsepnya, kita download jadi font. Nanti fontnya kita pakai. Rename the generated app. Conclusion. Oke. Jadi ini ceritanya ada service gitu ya, ada service yang menyediakan. Teman-teman bisa pilih-pilih gitu ya kan, pilih gitu. Atau nanti ambil sendiri gitu di sini, di search terus ditambahkan juga bisa, atau nambahin SVG icon custom dari Figma-nya dibawa sini, ditaruh, terus nanti downloadnya keluarnya adalah config file JSON sama downloadan gini ya. Aduh. Nih. Ini ada fonts. Nah, fonts-nya ini yang kita pakai. Jadi kayak kita dapat sebuah font baru. Font barunya harus dimasukkan. Terus ini isinya apa nih? Oh iya, dia cuma nunjukin icon-iconnya apa aja. Oh iya, iya, iya. Oke, no problem. Fontnya apa aja, terus config ini apa nih? Alright. Ya, kayak gitulah ya. Tapi saya nggak begitu suka sih. Ada cara yang lebih enak, guys. Nih, di tutorial yang ketiga. Ini cara yang kalau memang butuh yang custom-custom banget ya. Kalau nggak butuh yang custom-custom banget ya pakai aja material design. Atau punya icon yang suka, ini pakai ini. Jadi, 5 Flutter icons package as a daily driver. Ada feeder icons nih. Ini jauh lebih gampang sih. Ini feeder icons, misalkan suka nih pakai feeder icons gitu kan. Ya udah, ini dipakai, ambil ini. Nih. Ambil ini jadiin spec assist gitu kan. Coba ya. Ini lebih simple nih. Not found. Oke, kita coba. Oh, udah ketemu. Dia nggak mau sampai lengkap gitu ya ternyata. Dia maunya cuma sampai Flutter icon segini ya. Dan kalau ini sudah, ya udah tinggal pakai gitu kan. Nih, icon sama dengan icon feeder icons.github. Coba ya. Kita tes. Kita tambahin download ini icon ini ganti icons. Oh, sorry sebentar. Feeder icons. Jadi icon tetap di icon widgetnya tapi bukan icons tapi feeder icons activity. Ya wes coba. Hasilnya gimana? Oh, sorry, kurang koma. Tuh, muncul ya. Tapi kotak. What happened? Kayaknya butuh di rebuild ulang. Kita coba ya. Ya, ini jauh lebih simpel daripada yang ini ya. Yang nambahin custom banget. Ya bisa-bisa aja sih, tapi
Kalau mau di custom kayak gini ya susah gitu kan. Icon pasti satu aplikasi banyak. Jadi mending pakai yang sudah ada. Bisa pakai feeder icons, bisa pakai unicorns dan macam-macam. Nah, ini udah keluar ya. Jadi dia minta di rebuild ulang. Jadi nanti kalau ada masalah apa-apa di dunia IT, solusi terakhir adalah di restart gitu ya. Kecuali mahasiswa, susah ngerestartnya. Suruh belajar nggak mau. Oke, kita coba ya. Kita coba apalagi nih, feeder icons, activity. Ini kita coba ganti yang download icon button, icon ini bukan icons tapi feeder icons. Jangan itu, tapi saya pengen GitHub. Oke, coba. Tuh keluar ya, Octocat. Si Octocat keluar. Atau kita cari git commit. Sangar ada. Atau git push pull request. Ya, sudah ada ya. Jadi teman-teman boleh pakai yang ini, dan ini jauh lebih simpel daripada pakai yang ini. Tapi kalau just in case terpaksa harus pakai ini, ya udah pakai aja. Jadi dapat inputnya SVG dari Figma, masukin sini, nanti dapat config file, downloadan, masukin ke dalam app. Ribet, tapi ya kalau terpaksa nggak ada pilihan lain ya udah pakai aja. Kalau paling simple ya ini pakai material icons. Ada nggak material icon ini GitHub? Nggak ada. Ya berarti kita pakai icon yang lain gitu ya. Macam-macam. Di sini juga ada font awesome, jadi udah mirip sama development yang di Bootstrap atau Laravel, framework CSS yang baru-baru itu, Tailwind gitu ya. Icon-iconnya juga bisa dapat dari font awesome kayak gini. Nah, ini kita bisa pakai. Jadi no worries lah. Coba kita tes dulu. Warna. Mau nggak berubah? Mau nggak? Oh, mau kok. Aman kok. Kalau size 100. Mau kok guys. Nggak pecah. Aman. Wis, ajar lah. Jadi paling enak ya pakai yang custom icon yang emang dibutuhkan. Kayak ini kalau terpaksa desainernya aneh-aneh gitu kan. Kakean pola, bikin icon sendiri, ya wis. Caranya kayak gini ya. Yang ini ya. Tapi sambil dikaploki dikit program apa? Anak UI UX-nya, nggak apa-apa. Kan si aneh-aneh rek. Ya. Tapi yang paling enak ya ini. Jadi nanti didakwahi aja anak UI UX-nya. Nggak mau tak pakai yang ini aja, lebih enak loh gitu kan. Ya negosiasi guys. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Jangan lupa juga join Discord. Dan terutama jangan lupa join dari Premium Member. Kenapa? Karena di Premium Member ada